Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Subajo. Kembali lagi bersama dengan saya Ibu Sela dalam video pembelajaran informatika kelas 7 SMP. Baiklah anak-anak hebat, apa kabar hari ini? Ibu Sela berharap kalian semua dalam keadaan sehat, walafiat, dan dalam kondisi yang bahagia ya. Amin ya rabbal alamin. Pada video pembelajaran kali ini, Ibu Sela akan menjelaskan materi tentang computational thinking atau biasa disebut dengan berpikir komputasional. Setelah kalian mempelajari video pembelajaran ini, Ibu Sela berharap kalian mampu menerapkan berpikir komputasional dalam persoalan-persoalan informatika yang melibatkan data diskrit bervolume kecil. Baiklah anak-anak hebat, mari kita sama-sama menyaksikan video pembelajaran berikut ini. Ya, materi kita yaitu tentang computational thinking. Dengan tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu siswa mampu menerapkan berpikir komputasional untuk menghasilkan beberapa solusi dari persoalan dengan data diskrit bervolume kecil. Apa itu computational thinking atau biasa disebut dengan berpikir komputasional? Adakah yang jeli dan melihat kata komputasional di sini? Lalu apakah komputasional ini berhubungan dengan komputer? Ya, benar sekali. Jempol untuk kalian yang menjawab benar. Berpikir komputasional adalah cara berpikir untuk melihat suatu masalah dan menemukan solusi secara sistematis sehingga dapat dipahami oleh manusia, komputer, atau keduanya. Dengan kata lain, berpikir komputasional bukan menuntut kita menjadi seperti komputer, melainkan kita diminta untuk berpikir seperti ilmuwan-ilmuwan hebat penemu komputer. Ini juga merupakan metode yang sering digunakan programmer untuk menulis program. Dalam ilmu komputer, berpikir komputasional sering dilakukan oleh programmer dalam menulis pemrograman. Proses berpikir ini dilakukan sebelum menulis pemrograman dan jika sudah direncanakan dengan baik akan sesuai dengan kebutuhan dan dapat diselesaikan dengan cepat dan tepat. Eits, tapi ternyata berpikir komputasional ini bisa kita lakukan tanpa komputer maupun jaringan internet loh. Bahkan sebenarnya kita sudah menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mulai dari menggosok gigi, mencatat ringkasan pelajaran, sampai menyiapkan tas untuk sekolah besok. Wah, jika kita sudah bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, berarti kita sudah mahir dong dalam berpikir komputasional. Eits, belum tentu. Contoh-contoh tadi merupakan contoh berpikir komputasional pada masalah sederhana. Dan masih banyak lagi masalah yang lebih kompleks. Seperti misalnya kamu harus mengatur keuangan bulananmu. Apa yang kamu lakukan ketika kamu tersesat di tempat yang baru. Hingga ketika kamu memilih jurusan dan karir untuk masa depanmu. Tidak hanya itu, ada yang lebih penting lagi, yaitu kita akan dihadapkan dengan era industri 4.0 dan 5.0. Untuk itu, kamu perlu kecakapan untuk bisa memanfaatkan dunia digital, mulai dari memilih dan memilah informasi yang kamu perlukan, hingga menggunakan informasi tersebut untuk hidupmu. Menghadapi masalah kompleks kehidupan yang ada pada masa kini dan masa depan, ini seperti kita merencanakan pemrograman yang sudah kita bahas sebelumnya. Kuncinya adalah memahami masalah dengan tuntas dan mencari solusi dari permasalahan yang ada secara sistematis. Nah, lalu bagaimana kita bisa berpikir komputasional? Di sini kita akan membahas 4 fondasi berpikir komputasional, yaitu yang pertama dekomposisi, abstraksi, pengenalan pola, dan algoritma. Dekomposisi adalah kemampuan memecah data, proses, atau masalah kompleks menjadi bagian-bagian yang lebih kecil, terstruktur, atau menjadi tugas-tugas yang mudah dikelola.
Pengenalan pola adalah kemampuan untuk melihat persamaan atau bahkan perbedaan pola, tren, dan keteraturan dalam data yang nantinya akan digunakan dalam membuat prediksi dan penyajian data. Abstraksi adalah melakukan generalisasi dan mengidentifikasi prinsip-prinsip umum yang menghasilkan pola, tren, dan keteraturan tersebut. Algoritma adalah mengembangkan petunjuk pemecahan masalah yang sama secara step by step, langkah demi langkah, tahapan demi tahapan, sehingga orang lain dapat menggunakan langkah atau informasi tersebut untuk menyelesaikan permasalahan yang sama. Nah, bagaimana dengan penjelasan yang tadi? Apakah kalian sudah bisa memahami tentang berpikir komputasional? Untuk lebih jelas lagi, mari kita lihat contoh berikut ini. Contoh yang diambil di sini yaitu tentang memasak nasi goreng. Kita akan memulai dengan metode yang pertama yaitu dekomposisi. Masalah terbesarnya di sini adalah memasak nasi goreng. Untuk itu kita akan membagi masalah tersebut menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Contoh misalnya ketika kita membuat nasi goreng, kita harus memilah alat, bahan, kemudian bumbu, dan langkah-langkah apa yang akan kita gunakan dalam pembuatan nasi goreng tersebut. Proses ini yang dinamakan dengan proses dekomposisi, yaitu kita membagi masalah terbesar menjadi bagian-bagian yang lebih kecil agar supaya kita bisa menyelesaikan persoalan tersebut. Selanjutnya yang kedua yaitu pengenalan pola. Kita akan mencari pola yang berulang ataupun yang berbeda. Ditemukan bahwa untuk membuat satu porsi nasi goreng kita memerlukan waktu kurang lebih 10 menit. Maka pola ini bisa digunakan kembali ketika suatu saat kita akan memasak nasi goreng di lain waktu. Pola yang kedua ditemukan karena kita pernah membuat nasi goreng, kita juga dapat membuat mie goreng basah. Karena proses dan bumbunya hampir sama. Kita dapat melihat bahwa pola untuk membuat nasi goreng dan mie goreng basah hampir sama, meskipun bahan dasarnya berbeda. Metode selanjutnya yaitu abstraksi. Pada tahapan ini, kita akan memfokuskan pada hal-hal yang penting saja. Dan hal-hal yang tidak relevan atau tidak penting kita mengabaikan. Di sini, hal yang penting yaitu agar lebih efektif dan efisien dalam kurun waktu 10 menit, kita bisa membuat 5 porsi nasi goreng dengan menambahkan bumbu dan bahannya. Yang berikutnya, ketika membuat sepiring nasi goreng, kita tidak perlu memperhatikan bagaimana sebuah kedelai dapat diolah menjadi kecap, karena hal tersebut tidaklah penting. Selanjutnya yaitu algoritma. Pada tahapan ini kita akan melakukan langkah per langkah, step by step dalam pembuatan nasi goreng. Nah, di sini dalam hal membuat nasi goreng, kita juga harus bisa mengurutkan langkah-langkah secara logis, berurutan, dan rinci, mulai dari proses awal pembuatan, meracik bumbu, sampai dengan proses penyajiannya. Baiklah anak-anak hebat, demikianlah video pembelajaran kita hari ini. Sampai jumpa di video pembelajaran berikutnya. Tetap semangat belajar ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhajo.